San all i. Oke, balik lagi di podcast orang biasa. Podcast tempatnya orang-orang biasa, bukan tempat orang terkenal, bukan artis, karena ini bukan podcast biasa. Oke, kali ini gue ditemenin sama, ya ampun, gila nih orang dulu yang ngegamparin gue nih bangsat. Bukan gue cuman organizer doang kok. Itu saya ada organizer. Gue udah lupa kilaf kali mungkin. Oke, Umar Aditya Warman. Ya. Gila, orang biasa ya. Biasa. Orang biasa aja gue. Tapi kabarnya setelah di negeri jiran udah nggak biasa ya. Di sana malah justru TKI kita, cuy. Bro, sorry bro. Sebelum kita lanjut ya, gue menghormati lu nih. Lu kan senior gue dulu kan. Siap. Ya, gue mau ngambil sesuatu dulu bentar. Perasaan gue gak enak. Apaan nih gue gak ngerti ini. Menghormati lu gue. Wih, gila. Ini gue juga jaket ini gue juga. Ini jaket legend banget sih. Jaketnya legend banget sih. Gila. Ini kalau nggak salah semua angkatan ya? Ada. Enggak ya? Ini jaket angkatan lu kan? Oh, di 2000 bukan gini ya? Oh, hitam ya dulu ya? Apa? Angkatan lu. Angkatan gue hitam. Ini lu dapat dari mana? Pertanyaannya. Gue entah dipaksa beli atau beli dengan sukarela, gue tahu. Oh, ada yang jualin ya? Mau dong gue. Ini kan jadi vintage gitu jadinya. Oh iya, jadi vintage ya. Ih, keren sih. Terakhir jaket gue yang kayak gini, gue pernah lihat waktu itu tukang ojek pakai ini. Beneran, gue dari rumah gue nggak tahu dapat dari mana gitu. Cuman kan ini ada tulisannya belakangnya. Informatika apa gitu ya di belakang kalau nggak salah. Oh, ini Institut Teknologi Indonesia. Institut Indonesia. Kalau dibalik informatika. Ya benar, ada warna abu-abunya. Lu kan punya anjing. Ada, cuman kayaknya di rumah kali ya, mungkin di rumah orang tua. Udah kebanjiran ya. Gak bawa ke sana lah, ngapain. Tapi kalau lu ngomong tukang ojek ya. Alma mater kita juga dipakai tukang ojek tau sekarang. Oh gitu. Iya, Shopee Food. Berarti ekspansi bisnis IT bagus ya. Bisa jadi unicorn gitu. Parah lu sejak ada Shopee Food ya. Orange tapi kayaknya perlu ganti warna itu. Tapi udah keren sih. Identikal kita kan nama orange ya. Iya, sebelum Shopee ya kita dulu lah. Iyalah, Shopee apa sih. Oke bro, jadi aduh gila. Ngopi dulu, ngopi. Enak sih. Enak. Pahitnya juga enak. Endorse bukan ya? Gue nggak tahu nih mereknya Coca-Cola. Gelas Coca-Cola. Tadi gue nggak tahu mereknya apa, tapi enak. Gila lu di Malaysia sampai S3 ya bro ya? Terakhir gue S3 gue lulus tahun 2015. Setelah 12 tahun berarti dari S1 ya? Ya, karena S2 kan, gue kesananya S2, ngambil S2, kerja sebentar, habis itu ngambil S3, lulus 2015 kerja lagi gitu. Oh, disiplinnya apa dulu? IT. Oh, tetap IT. Sampai S3 IT? Iya. Wow. Jadi nggak cross ke mana, ke disiplin ilmu lain ya. Tapi harusnya crossing ya harusnya. Atau ngambil MBA gitu ya. Cuman ada sih pengen waktu itu ngambil MBA, cuman nggak tahu ya karena udah setelah lulus S2 itu mau coba cari pengalaman, jadi nggak sempet aja kali ya waktunya. Akhirnya gue ambil S3 juga, lanjut ambil S3. Oh, lu ngambil penekanan kemana? Penjurusan kemana jatuhnya? Kalau yang S3-nya itu lebih ke e-government, security, sama apa ya waktu itu ya? Gue aja sampai lupa ya, cuman tentang tax ya, tentang tax waktu itu. Online tax. Karena waktu itu kan Dirjen Pajak kita tuh kan masih pakai vendor ya, ada 4 ISP kalau nggak salah. Nah itu yang kadang-kadang mungkin ya, dulu gue kalau masih ingat kajian itu yang bikin mungkin government kita tuh perlu profesional lah gitu yang ngelola sistem gitu ya, harusnya gitu. Jadi jangan di outsource harusnya, karena itu mempengaruhi trust juga ya, trust dari si pembayar pajak ya. Jadi menurut lo harusnya gimana? Waktu itu ya hasil kajiannya terakhir bahwa masyarakat atau pembayar pajak itu lebih percaya kalau pemerintah kelola sistemnya sendiri. Oh gitu. Jangan di outsource. Kalau di outsource tuh kayaknya
mereka merasa wah datanya bakal diapa-apain nih gitu. Padahal mah datanya secure. Berarti waktu itu analisa lu ke Dirjen Pajak Indonesia? Ya, gue bolak-balik ke DJP Pusat, ke DJP ada kalau nggak salah ada 13 kantor pajak. Gue survei. Itu kalau S3 itu memperjuangkan sih kalau kalau lu nggak kuat, nggak konsisten ya telap di tengah jalan gitu. Itu memang perlu ya self manage ya. Apalagi gue waktu itu gue juga udah tahun 2000 berapa ya, gue udah mulai merit kan. Waduh, udah itu iya. banyak banget deh yang fokus. Jadi kan kalau S1 lebih ke disiplin ilmu kan, kalau S2 kan lebih ke Pendalaman dikit. pendalaman. S3 lu udah sampai menemukan sesuatu belum ya? filosofi sih sebenarnya. lu harus menjawab satu fenomena gitu. Oh gitu. Kalau lu cuman mereplikasi, lu nggak ada novelty di situ, ya nggak tahu juga sih, tergantung universitasnya kan. Tapi kan since yang ini kan International Islamic University, jadi memang lu harus tampilkan yang terbaik gitu. Kebanyakan ya di kampus gue itu dia akan cari use case atau case study di negaranya masing-masing. Jadi at the end of the day dia akan contribute balik ke negaranya gitu. Oh, padahal kampus lu di Malaysia ya waktu itu ya? Ya betul kan, tapi kan International University kan, jadi ada 40 lebih negara di situ. Ada Bosnia, ada dari Turki, dari Cina daratan juga ada. Betul, dari Timur Tengah ya jangan tanya lah udah. Berarti Malaysia tuh ini ya, jadi salah satu tujuan pendidikan juga ya buat Asia ya? So far juga masih favorit kali ya, so far ya kalau gue lihat masih favorit. Karena gue inget tuh komedinya si Cak Lontong. Kalau lu lihat lagi di YouTube, katanya dia bilang gini, dulu tahun 90-an orang Malaysia itu suka import tenaga pengajar katanya tahun 90-an. Tapi udah tahun-tahun sekarang ini malah import ART kebanyakan. Jadi kayaknya selera orang Malaysia itu turun. Padahal sih sebenarnya during that time dia lagi upgrade gitu. Bukannya turun, kitanya kalinya yang nggak berkembang kali. Tapi ya kebanyakan juga dosen-dosen kita ada di sana sih sebenarnya. Compete juga sama dosen-dosen dari Timur Tengah. Oh gitu. Jadi jangan dilihat orang Indonesia tuh di sana cuma jadi buruh atau TKI, tapi tenaga profesional gila banyak juga. Waktu itu lu di International Islamic University Malaysia. International Islamic University Malaysia. Oh. Berarti itu bukan ibaratnya bukan negerinya di sana ya? Semi. Jadi dia masih dapat funding dari Ministry Education ya. Tapi at the same time dia juga dapat funding dari negara-negara OKI. Nah ini yang ini gue dengar dari cerita senior gue ya. Sebenarnya International Islamic University itu tadinya mau ditaruh di Indonesia. Ditawarin ke Pak Soeharto dulu. Oh gitu. Tapi ini OKI ya, negara-negara OKI kan fundingnya gila itu petrodolar semua lah, negara-negara orang. OKI itu apa? OIC, Muslim country yang ada 15 lebih ya. Muslim country itu kan yang model kayak ASEAN-nya lah, cuman ini untuk negara Islam. Nah itu duitnya itu memang ya yang ngebeseri gitu ya. Itu dari sultan lah, sultan memang ada di situ gitu. Nah itu dia mau bikin institusi pendidikan, ditawarin ke zamannya Soeharto karena dia lihat Indonesia populasi terbesar ya untuk Muslim. Tapi gue nggak tahu kenapa politically kali. Cuman kita reject dan Mahathir waktu itu ngambil opportunity-nya. Dan akhirnya dibawalah ke fundingnya semua ke Malaysia. Dan itu jadi salah satu premier university sekarang di Malaysia. Oh gitu. Kalau lu lihat banyak mungkin alumni IIUM yang dari Islamic Banking atau Islamic Finance balik ke Indonesia itu jadi lah pokoknya. At least lu jadi advisor di satu bank inilah. Iya jadi gitu. Sayang gitu, gue nggak tahu apa waktu itu pertimbangan pemerintah gitu ya, nggak mungkin nggak ada tanah kan, tanah kita lebih luas kali dari Malaysia. Benar. Nah akhirnya baru kita bikin yang di Cimanggis itu di Depok, Indonesia Islamic University itu IIIU. Atau yang berita yang lo denger itu hoax doang kali? Enggak sih, itu gue banyak denger dari teman-teman senior gue. Mungkin kita belum siap atau mungkin kita mau bikin sendiri waktu itu. Iya. Tapi kan nggak jadi baru sekarang kerealisasi. Bedanya pendidikan di kita sama di sana apa?
Eh, Kalau gue lihat ini dulu kali ya, dari sisi kurikulum ya. Mereka kan Commonwealth country ya. Jadi mereka pakai British kurikulum. Kalau kita kan gado-gado ya. Kalau hukum ngambil dari Holland gitu ya, negara ya. Oh gitu. Ya kan apa, kolonial Belanda lah. Oke. IT kita juga lihat buku teks kita kan ada yang US, ada yang dari Eropa kali ya. Jadi macam-macam. Kalau mereka tuh memang British banget gitu ya. Jadi Cambridge, dari TK sampai dari SD-nya sampai ke SMA-nya itu pakai Cambridge. Lebih terstruktur aja gitu. Cuman kalau mau lihat lebih berwarna ya di Indonesia lebih berwarna sebenarnya. Cuma the thing is bukan itunya ya. Kalau gue lihat sih komitmen pemerintah untuk bangun dunia pendidikan gitu. Maksudnya kalau di mereka itu APBN misalnya 20% ya. 20% untuk pendidikan. Itu netes 20% ke dunia pendidikan gitu. Kalau di kita 20% mungkin yang netes hanya 20% dari 20% tadi kali mungkin, gue nggak tahu deh. Jadi udah banyak ininya kali. Nah itu Maksudnya banyak koruptornya gitu? Bukan, banyak kanan kirinya gue nggak tahu deh. Atau anggarannya nggak jalan? Ya, atau ngendap di mana gue nggak ngerti. Kalau mereka tuh memang dibangun, maksudnya lu mau lab kasih lab, ada dananya gitu. Oh, berarti di sana lebih maju ya? Ya kalau gue lihat, ya dia the next Singapura kali ya kalau gue lihat. Jadi open, walaupun Melayunya masih majority ya, maksudnya kalau Melayu itu kan agak tertutup ya, tapi semenjak mereka udah tinggal jadi multiracial country, mereka open sih sebenarnya sekarang. Masalah kurikulum gimana? Ya kurikulumnya dia makanya pakai British sebenarnya kurikulumnya. Cuman kalau udah S2 S3 kan lu nggak ngomongin itu lagi ya. Lu lebih kepada inovasi, terobosan apa yang udah lu kerjain gitu. Dan banyak juga ya tadi ya dosen-dosen kita yang mengampu beberapa mata kuliah di sana gitu. Ya dosen-dosen kita itu gue tanyain juga, ya teman-teman gue juga banyak sih, dosen gue banyak. Dia lebih betah di sana karena lu di sini jadi dosen, lu mungkin 2-3 universitas lu harus ngajar baru survive ya. Di sana berlebih lu, satu universitas juga berlebih itu maksudnya. Karena mereka nggak tahu ya, appreciate banget kali ya terhadap tenaga pengajar kali. Kalau di kita kayaknya mungkin udah kebanyakan tenaga pengajar, jadi kebanyakan penduduk kali bro. Mungkin juga kali. Kalau mereka tuh ya gaji dosen sana bukan survive lagi ya, lebih dari cukup sih kalau gue rasa. Soalnya living cost-nya kurang lebih sama kayak sama Jakarta. Oh, living cost sama Jakarta? Yang di Kuala Lumpur ya, living cost-nya sama. Mereka tinggal di sana apartemen lebih murah, karena kan sana banyak apartemen sama kondo ya. Kalau di kan banyak. Di sini banyak kos-kosan, banyak kos-kosan. Karena tanahnya luas gitu. Di sana kan mereka ada keterbatasan lah gitu. Jadi mereka banyaknya bangunnya ke atas, bukan. Terus ini bro, jadi menurut lu yang salah di mana ya? Kalau di Indonesia ini, sorry kita kan bukan ngebandingin, dari tadi kan kita bilang pendidikan Malaysia lebih bagus ya. Tapi emang lu lihat secara faktanya kayak begitu kan? Kalau menurut pendapat lu kan. Tapi kita udah puluhan tahun kenapa nggak bisa dibenerin sih? Mungkin kebanyakan orang pintar kali ya di Indonesia. Tapi perbandingan nggak bisa apple to apple ya, karena lu manage 270 juta orang dibandingin dengan 1/10 mereka kan cuma 30 jutaan ya. Itu kan beda gitu. Jadi kadang gue suka ngeliat tuh paper gitu ya, komparatif tadi Indonesia, Malaysia, Singapura, apalagi dengan Singapura. Aduh itu nggak bisa banget dibandingin gitu. Singapura cuma berapa juta gitu. Ya tapi di situ diperlihatkan maturity bagaimana government mengelola sistem gitu kan. Lu suruh kayak Menteri Nadiem Makarim ya, orang teknologi gitu, ngurusin 270 juta yang satu kepala tuh juga udah beda-beda, idenya kan juga susah gitu ya kan. Dan pintar-pintar lagi. Dan pintar-pintar gitu kan, lebih pintar dari menterinya mungkin gitu. Semuanya profesor lah gitu kan. Nah ini yang kadang-kadang gue bukan bilang kurikulum kita nggak bagus, banyak juga jenius-jenius di Indonesia gitu. Tapi nggak tahu ya, appreciation-nya kali ya terhadap talent itu masih kurang kali ya kalau gue rasa. Ya karena gitu banyak juga gitu, rame gitu orang kita di kita tuh.
kurang berpikir kritis juga kan. Ya satu lagi juga mungkin ekonomi kali ya, keras gitu kan. Iya. Kalau di sana kan lu kayak ya udah hampir semi maju ya. Jadi lu miskin pun hidup gitu, maksudnya lu nggak bakal sampai terlantar gitu ya. Walaupun ada sih beberapa daerah tuh diekspos di TV itu tinggal digubuk ada gitu, tapi langsung turun pemerintahnya. Di kita mungkin banyak yang nggak ekspos, tapi tetap heaven gitu ya. Lu mau dagang apa aja laku. nggak perlu apa formalitas, lu buka lapak di sebelah pinggir jalan juga ada orang beli. Gitu aja sih. Ada pros and cons sih kalau gue lihat. Kalau ekonomi ya. Makanya kalau om gue datang dari US ya, gue ngomong di sini emang lu cukup, misalnya gue dapat, misalnya lu berapa penghasilan, emang lu cukup, di sini ada kelompok-kelompoknya sendiri gitu. Ya, segmennya gitu. Ada segmennya, Tergantung lifestyle lu aja gitu. tergantung lu mau di mana. Kita malah bisa pindah-pindah bro. Iya. Kita mau jadi kaya juga bisa kalau ngikut orang, ya kan? Iya. Banyak yang belagu-belagu juga kan. Ya, speak gitu ya. Punya gaji 1 juta bisa hidup. Iya. Malah yang punya gaji 10 juta ngerasa nggak bisa hidup gitu kan. Nggak pernah, atau merasa yang udah 200 juta juga merasa masih nggak cukup gitu ya. Makanya lifestyle tadi, gaya hidup kita mau kayak gimana standarnya gitu. Itu aja sih. Kurang gaul kayaknya. Kurang apa ya? Ya gitu loh. Kurang bisa menempatkan diri gitu loh. Iya benar-benar. Dan kurang bersyukur kayak biasanya gitu. Lu kalau di Malaysia itu pendidikan dasarnya lu tahu nggak? Hafalan tuh masih di ini nggak sih? Masih diterapin nggak sih sama dia? Iya, sekolah rendah ya namanya di situ. SD itu sekolah rendah. Dia ngaku sendiri ya sekolahnya rendah ya? Tingkatan rendah. Iya, sekolah rendah. Hafalan ya? Hafalan. Kalau gue lihat anak gue waktu itu sekolah, iya mereka kan pakai Cambridge ya, karena kurikulum Cambridge. Bukunya itu memang benar-benar buku-buku Cambridge. Jadi gue setiap pagi ngangkat tas anak sekolah gue itu lebih berat tas dia daripada tas gue, tas laptop gue. Dan waktu itu sampai orang tua murid itu komplain gitu ke sekolah. Karena ada beberapa anak tuh mungkin yang sakit punggung ya. Iya. Berat serius. Itu kayak udah tas army gitu deh. Itu isinya buku bacaan, buku latihan, wah banyak lah. Tebel-tebel emang kalau Cambridge ya. Di sana rata-rata tuh buku pelajarannya bahasa Inggris atau bahasa Melayu Kalau sih? sekolah ininya bahasa Melayu dong. Kalau sekolah negerinya, swasta. Oke. Tapi yang enaknya environmentnya anak gue tuh jadi bergaul sama orang Arab, orang dari Turki, orang dari dari negara lain lah. Jadi praktis Inggrisnya ke ini. Cuman kalau misalkan kayak tadi ya, kalau lu tanya hafalan mah pasti ada dong, ya kan? Itu kan ngelatih ini ya, memori ya kalau anak. Cuman metodenya aja, metode pembelajaran itu kayak matematikanya itu gue lihat bukunya, abis itu gue bandingin anak gue di sini. Anak gue tuh masih SD, tapi gue lihat ini kok kayak pelajaran apa ya? Maksudnya jelimet gitu ya. Yang apalagi yang tematik ya. Kan anak gue dapet tematik yang beberapa mata pelajaran tuh digabung. IPS sama PPKN gitu. Digabung menjadi kayak satu skenario atau story gitu ya. Wah, itu anak gue struggle banget. Nggak, sebenarnya yang gue penasaran tuh gini. Kalau gue dengar dari banyak orang itu kan kesalahannya emang di Indonesia itu kan kebanyakan dari kecil disuruh ngehafal yang nggak penting gitu loh. Yeah. Sorry kalau kata Panji bilang anaknya dia waktu kecil ditanya planet ada berapa? Ada 9. Dia jawab 12. Salah waktu dulu. Padahal ketika masuk zaman sekarang bener planet ada 12 gitu loh. Itu kan sesuatu yang kita nggak perlu hafal sebenarnya kan. Ya gue pernah lihat tuh klipnya. Dan bukan itu aja, dia bilang satu anak itu harus menguasai 5 sampai berapa mata pelajaran. Dan itu belum tentu guru itu menguasai semua mata pelajaran itu gitu. Dia sampai bilang gitu. Ya kita ya mungkin dalam proses belajar ya kali ya. Ya kita dicekokin sama semua ilmu baru gitu. Tapi dia tantang balik. Guru aja tuh kalau ditanyain, guru matematika tanyain tentang IPS, tahu nggak sih gitu. Ya kayak gitu-gitu gitu. Tapi nggak tahu ya itu logika bener apa enggak.
Cuman kan so far memang kita diekspos dengan itu ya. Cuman permasalahannya sih sebenarnya metodenya sih, lebih ditekankan metodenya. Gue yang ketara banget ya. Ketika anak gue belajar bahasa Inggris di sana, itu metode mengucapkan kata-kata gitu. Kayak te, kita bilang te gitu. Misalnya bilang te gitu. Nah itu metode-metode baru gitu. Ya mungkin sekarang udah ada kali ya. Tapi gue juga mungkin baru tahu kali ya. Tapi itu bahkan justru yang bikin anak tuh lancar mengucapkan vocabulary bahasa Inggris gitu. Dulu kita waktu lu pernah ke LIA kan? Ke LIA atau ke IF gitu kan? Kan nggak gitu diajarinnya. Iya ILP kan nggak gitu diajarinnya. Gue juga nggak tahu itu gurunya lulusan mana gitu. Tapi di mereka di SD ngajarin gitu. Gue berapa tahun dilihat tetap nggak bisa ngomong gue. Hancur. Nah satu lagi environment sih sebenarnya. Karena di Malaysia tuh lu ngomong sama orang jualan mie ayam di pinggir jalan, mereka ngerti bahasa Inggris. Oh. Apa karena ekonominya lebih maju? Bukan, karena ya tadi jajahan Inggris, Commonwealth. Oh iya, karena jajahan Inggris ya. Iya. Kalau kita tuh hampir sama kayak Thailand lah. Lu kalau dari tengah kota pun orang bahasa Inggris juga lu nggak bakal ngerti. Sama kayak di Cina ya juga, bro. Ya, Cina juga nggak mau pakai malah dia. Iya, nggak pakai gitu. Nah di situ lu mau pergi kemana-mana kan nyaman gitu. Karena ngerti orang lokal itu ngerti bahasa Inggris. Oke. Berarti menurut lu metodenya yang lebih ditekankan ya. Nggak gini. Sebenarnya tadi gue mau masuk ke area yang kenapa kita dari kecil nggak dilakukan penjurusan aja gitu loh, penjurusan ke apa yang kita minat gitu loh. Karena kan di SD kita kan terlalu banyak mata pelajaran kan. Sesuatu yang kita, misalnya lu dari kecil misalnya matematika lu jelek mulu gitu loh. Ya ngapain lu belajar matematika? Dipaksa terus gitu ya. Iya kan? Maksud gue ya kalau kata siapa ya waktu itu ngomongnya, ngapain lu menilai ikan dari cara dia manjat pohon? Iya kan? Menilai ikan dari cara dia manjat pohon kan nggak ini kan? Emang dia nggak ngerti kan sebenarnya kan? Iya. Nah di sana tuh udah menerapkan hal itu belum sebenarnya dari kecil? Mungkin di mungkin beberapa sekolah udah ada spesialisasi ya, tapi umumnya masih sama kayak Indonesia. Oh masih sama ya. Dia akan belajar masalah sosial, dia akan belajar math, physics gitu ya. Nah sekolah di kita kan juga ada ya di Indonesia tuh yang sekolahnya di alam gitu ya, yang kayak di Bintaro apa nggak salah, yang jungle apa gitu lupa gue. Jadi sekolahnya bener-bener di alam bebas. Oh ada ya? Ada. Soalnya keponakan juga masuk ke situ gitu, dan ibu bapaknya comfort kayak gitu. Padahal umurnya harusnya udah masuk kelas 3, masuk kelas 4, tapi memang diekspos ke alam. Ya tadi ya, minat anak-anak itu udah bisa dibaca dari sedini mungkin gitu. Dan kita masih menerapkan yang general sih sebenarnya. Dan susah ya kalau misalkan bikin spesialisasi kayak gitu kalau menurut gue ya. Nah lo termasuk orang yang setuju nggak standarisasi dalam pendidikan? Standarisasi to certain extent iya ya, tetap harus ada baseline. Nah kalau nggak ada baseline kan ilmu agama itu tetap harus, gue rasa regardless lu suka eksakta atau suka ilmu sosial, ilmu agama tetap kan. Maksudnya bukan karena kita orang timur ya, tapi di ilmu agama itu diajarkan apapun agama kan ngajarin ke arah kebaikan gitu, misalkan gitu. Yeah. Atau math itu kayaknya walaupun lu end up sebagai psikologis gitu kayaknya lu harus tetap belajar mas, kalau nggak gimana lu ngitungin gaji lu, pendapatan lu kayak gitu kan ya. Maksudnya lu belajar by experience, cuman basic math itu kan harus ada gitu ya, tetap harus ada standar sih kalau menurut gua. Dan gua agak ya mungkin nggak tahu ya kalau yang sekarang nih yang menteri baru ya, agak revolutionary gitu ya. Tapi dia at the same time juga harus menghadapi prof yang udah konservatif lah gitu. Susah lawannya. Berat sih emang lawannya. Kayak lu kalau ngelawan kualat aja lu. Gue bukan mau komen apa-apa ya, cuman banyak juga ya
anak-anak tuh yang dari umur 5 SD, 6 SD itu udah kelihatan potensinya gitu. Iya. Nah, ini kalau misalkan nggak diarahkan atau dia tetap ngikutin program yang standar, itu malah justru akan menghambat dia gitu. Itu aja sih. Enggak, masalahnya kan waktu gini loh, waktu gue kecil itu kan gue ngerasa kalau seandainya gue dapat ranking 10 misalnya, gue ngerasa emang gue lebih goblok dari yang ranking 1 gitu loh. Di sini kan kayak ada penggolongan gitu loh, lu dinilai dengan standar itu gitu loh. Gue nggak tahu ya, di sekolah negeri mungkin masih ada ya, tapi di sekolah anak gue yang swasta udah nggak ada kayak gitu. Oh, udah nggak ada ya? Penilaiannya individu. Jadi kalau lu grade lu, dia sekarang kan modelnya yang bukan ABCD. Kalau itu di kuliah ya. Ini yang excellent, good, very good, VG kayak gitu-gitulah. Tapi itu nggak dibandingkan dengan mahasiswa lain, siswa lain gitu. Oke. Ya, jadi lebih kayak lu ngasih tahu ke parent lu bahwa lu perlu improve di sini loh. Gitu. Dan nggak diumumin nih? Nggak diumumin, itu private. Jadi kayak nggak bakal di-share di WhatsApp grup, semua rapor enggak. Itu confidential ya. Berarti gue yang kuno kali ya. Tapi mungkin masih ada, gue rasa sih ya di Kalau sekolah dulu kan negeri ya. juara 1 kayak dipanggil ke depan gitu bro, kalau kita lagi baris ya dari kelas ini juara 1-nya siapa maju ya. Berarti kan gue lebih goblok ya dari dia. Dan kadang-kadang lu jadi minder gitu. Bukan malah termotivasi, jadi ya udahlah. Dan jadi mengakui diri kalau misalnya ya udahlah gue lebih goblok dari dia. Jadi demotivated ya. Itu yang bahaya. Demotivasi, iya. Iya sih. Padahal menurut gue ya kalau emang minatnya di A ya dijurusin aja ke A gitu loh. Ngapain lu suruh belajar-belajar yang nggak penting gitu loh. Ya tapi pencarian minat itu gua rasa udah bahkan sampai masuk ke, kalau dulu kan dari SMA ya, sekarang ini bahkan ke SMP ke SD pun juga udah ada tuh peminatan itu, udah mulai maksudnya digagas ya. Tapi gua nggak tahu ya di negeri. Tapi susah kalau anak sekarang ditanya peminatan. Pasti ke YouTuber semua, ke medsos semua. Dia udah tahu duit gitu. Tapi bahaya ya. Maksud gue generasi sekarang tuh kalau misalkan kayak gitu, gue nggak tahu deh long term tuh arahnya kemana gitu ya, generasi kita gitu ya. Maksudnya suka overexposure gitu ya, suka exploit diri sendiri gitu. Dan dia nggak tahu kalau di internet itu kan jejak footprint kita kan last forever gitu ya. Ya bukan masalah blockchain aja bisa ngerok, tapi lu mau delete mau seperti apa juga last forever gitu. Lu nggak bakal bisa delete. Lu nanti udah jadi pejabat tuh bisa nemu lagi video lu lagi tiktokan gitu. Itu kan yang bahaya. Nah itu sih ya generasi sekarang gitu. Tapi mereka kayaknya udah sadar deh yang generasi sekarang untuk hal itu ya. Maksud gue nanti kita juga ke depannya juga nggak akan seperti zaman kita sekarang gitu loh. Ya teman-temannya kayak gitu semua soalnya, iya kan? Ya kembali lagi environment ya dan kesadaran mereka gitu untuk apa berubah gitu. Karena dulu kan kita belum ada TikTok kan. Lu connect ke internet juga masih dial up kan. Tuh bukan telepon. Mau buka website juga ngadet-ngadet gitu. Tiba-tiba not found. udah gitu. Itu paling sedih ya. Itu pun kalau telepon lu nggak dikunci sama orang tua lu. Iya. Kadang-kadang suka nyuri-nyuri kabel gitu. Masukin modem, gila itu emang perjuangan. Anak sekarang mana tahu kayak gitu, struggle kayak gitu. Ya ampun, masih kecil aja udah dibeliin kuota habis dibeliin lagi. Kejadian sama anak gua sebenarnya. Jadi dengan kayak gitu dia bikin konten. Cuman kalau gue sih ngarahinnya gini. Kalau selama konten lu tuh masih sifatnya engagement ke sosial, maksudnya sama temen lu gitu ya. Dan nggak macem-macem. Banyak lu anak-anak yang sekarang terlibat di network yang dia nggak tahu kenal sama siapa gitu, dijadiin temen. Kita nggak tahu loh di belakang layar situ siapa gitu kan. Iya. Itu yang lebih bahaya. Dan lu nggak bisa ngawasin kan? Iya nggak, itu ya mungkin ada mekanisme ya. Cuman kan lu nggak bisa 24 hours melototin itu gitu. Iya benar. Makanya kalau gue di rumah kebetulan pakai Android ya, anak-anak itu memang pakai Google Parent itu gue maksimalin gitu. Oh, ada Google Parent itu. Jadi ya dikontrol lu aplikasi mana yang mau lu blok atau berapa jam dia bisa pakai gitu ya, itu bisa dikontrol. Gue pernah bahas di podcast sebelumnya kan tentang metaverse ya, ketika mereka anak-anak sekarang itu menjalani metaverse dari kecil gitu kan, itu kan orang tuanya kan nggak ngerti kan. Ya kebanyakan Dan nggak tahu dia di dalam dunia virtual itu ngapain kan. Betul. Bisa Jadi di dunia nyatanya dia itu menjadi dunia virtualnya dia malah. Betul. Dunia nyatanya dia ada di virtual itu. Dan dia lebih excited biasanya.
Iya, dan orang tuanya nggak main metaverse lagi. Dia nggak tahu di situ dia mungkin dia jadi penjahat, jadi mafia kan nggak tahu loh. Bisa jadi apa aja di situ. Dan itu membentuk karakter dia gitu. Itu yang bahaya. Iya. Gue sempat ikut di satu bukan podcast apa? Zoom ya, Zoom meeting. Jadi ada pelaku metaverse, ada pelaku ya blockchain practitioner, ada HR juga gitu. Jadi dia share, dia bilang sama anak dia kan main kayak Roblox, PUBG kayak gitu kan yang lagi itu kan metaverse ya, bagian dari metaverse. Jadi dia sampai anaknya tuh bilang ke dia tuh, papa kayaknya saya lebih suka main game kayak gitu karena dia bisa lebih mengekspresikan diri dia ketimbang dia harus ketemu teman-temannya kayak main basket gitu secara fisik. Itu bahaya banget. Dan orang tuanya pas udah dengar itu, dan dia tahu karena dia pelaku teknologi, cuman dia nggak nyemplung aja di metaverse gitu. Nah, berarti kan poinnya kepercayaan diri kan yang harus ditekankan dari dia kecil kan. Betul, dijaga gitu ya. Karena mungkin di dunia nyata dia nggak percaya diri. Iya. Di metaverse dia bisa jadi siapa aja. Bebas, lu mau rambut lu gondrong, mau botak, mau nggak ada masalah. Jadi ekspresi diri dia tuh lebih tersalurkan ketika dia main virtual ketimbang dia harus ketemu fisik. Saya nggak perlu ketemu fisik, dia bilang. Setuju gue. Cuman kan sebagai parent, lu akan melihat itu sesuatu yang baru dan gimana lu overcome gitu. Maksudnya hadepin, apakah gua harus di metaverse juga jadi parentnya dia gitu kan ngawasin dia kan nggak gitu ya. Lu juga punya dunia lu sendiri di metaverse. Nah gitu kan, jangan-jangan dia main yang lain gitu. Cuman kan ya itu yang terjadi gitu ya. Dan ini alarming sih. Waktu itu psikologis itu juga bilang ya regardless ya, maksudnya yang Facebook lah siapa gitu lagi ngembangin metaverse gitu ya. Tapi kan lebih pada keuntungan bisnis ya, profit. Tapi dampak psikologinya ke mental, apalagi orang dewasa, bukan anak-anak oke lah, itu akan terdampak. Orang dewasa pun juga bisa dampaknya beda gitu. Lu bisa jadi antisosial loh kalau lu udah main kayak gitu. Justru apalagi kalau yang dia udah antisosial duluan gitu. Ya. Dia menemukan dunia baru di sana gitu. Dan dia kan terkonfirmasi bahwa ya gue nggak perlu lagi sebenarnya sosial, gue cuma perlu internet aja. sama grafik yang bagus gitu kan, supaya penampilan lu di luar di virtual tuh bagus gitu. Tapi emang dunia ke arah sana sih menurut gue ya. Ke arah sana, lu nggak bisa ngalangin, lu ngoblok gimana caranya. Nah ini yang gue waktu itu ngobrol sama teman-teman ya pegiat metaverse juga. Tapi ini gue ngambil dari sisi ini ya, konteks syariah tadi gitu ya. Iya. Kita melihat metaverse itu sebagai lebih kepada tools untuk melakukan ya dakwah lah, maksudnya untuk melakukan awareness gitu. Itu nggak apa-apa gitu. Maksudnya lu harus set konteksnya itu jangan oke, boleh fun, relaxing boleh gitu. Tetapi ya kita kan diatur juga ya, bukannya juga oke, relaxing lu bersosial, minum alkohol secara virtual atau makan babi secara virtual. Gue cuman mau dapat feel-nya aja gitu kan. Gak kayak gitu juga gitu maksud gue. Nah, gue bahkan di IIUM ya waktu itu, sebelum gue cabut ke sini, itu bahkan kita bikin satu lab di atas, lab gaming sebenarnya. Percaya nggak? Maksudnya ini kampus Islamik loh gitu, tapi dia bikin lab gaming di atas dan disupport sama rektornya gitu. Karena apa? Karena dia mau mengarahkan bahwa game-game violent yang sekarang ini itu nggak mengajarkan generasi berikutnya itu akan jadi lebih baik, maksudnya akan lebih jadi kayak anarkis lah, atau misalkan jadi apa ya istilahnya petarung lah, pokoknya bukan something yang educated lah gitu. Nah lebih kepada wasting time. Dan kalau misalkan ya gue nggak tahu, terlepas yang kompetisi itu kan gaming itu kan gila-gila juga ya, ribuan dolar tuh hadiahnya gitu ya, udah bisa jadi profesi kan kalau nggak salah. Udah. Nah cuman kalau di dunia pendidikan kita lebih kayak nyari celah bagaimana supaya benefitnya itu ke social life-nya dia gitu. Iya. Bukan nanti dia terlibat selamanya nanti di dunia virtual itu. Kita memang nggak bisa nafikan kalau kita nggak akan terlibat itu, pasti terekspos gitu. Cuman apakah itu dunia kita gitu maksudnya? Iya, sama kayak bokap gue udah bisa ngomong WK di WhatsApp, bro. Ya gitu iya kan? Mungkin. Ya gitulah. Jadi ya kita cuma bisa lihat nanti sih paling. Tapi gue rasa ya tergantung ya, kalau misalnya gue ngeliat gini,
Kalau dunia kita kan ada penguasanya, ada presidennya siapa, ada siapa. Nah di metaverse mungkin ya presidennya itu yang buat kan. Jadi tetap bro, kalau di agama kan siapa pemimpinnya, maka lu akan jadi seperti itu gitu. Makanya lu harus bikin saingan bro. Yahudi itu bro yang bikin bro. Tapi ya maksud gue not necessary harus begitu sih. Dia kan menciptakan platform ya. Bagaimana gue juga kurang setuju ya kalau kita harus bikin compete dengan bikin teknologi baru. Ngapain building from the scratch? Yang kita lakukan tuh harusnya gimana supaya lu bisa influence orang-orang yang ada terlibat di dalam itu melakukan sesuatu yang lebih baik. Itu aja sih kalau gue rasa. Gitu ya. Kalau lu bangun ngapain bikin lu gak bakal laku. Belum gitu. tentu juga minat ya. Belum minat. Tiba-tiba ke depan udah ini kan menu-menu yang udah sifatnya agenda lu udah kelihatan gitu. Ngapain gitu. Ya kan? Ini banyak yang gue bilang kita jangan reinventing the wheel. Ngapain gitu. Lu masuk aja ke ekosistemnya, lu berbuat something yang lu bisa ubah perilaku orang atau Ya emang susah ya, yang haram yang enak soalnya ya. Itulah manusia diciptakan untuk menerima tantangan itu. Bro, gue mau nanya nih tentang di Indonesia nih, kita nggak usah ke jauh-jauh ke orang lah. Ya sip. Kalau zaman kita dulu kan ada ospek ya. Menurut lo tuh penting nggak? Ospek ya? Kalau menurut gue sih kembalikan ke ininya kali ya, ke pengertian ospek kali ya. Kan orientasi ya. Orientasi itu kan kayak di kampus gue, ya maksudnya kampus yang di Malaysia gitu ya. Ada ospek, ada sebenarnya. Dan setiap universitas tuh ada ospek gitu. Tapi ya maksudnya nggak ada yang semiliter di Indonesia gitu. Ospeknya ngumpul di ruangan gitu, ngasih arahan, oh gini loh study plan semester 1, semester 2 gitu, ini kantin, ini fasilitas, kayak gitu-gitu aja sih. Ospek boleh kayak gitu-gitu ya, maksudnya ada juga asosiasi Perhimpunan Pelajar Indonesia PPI ya. Kita bikin ospek sendiri, tapi ospeknya tuh lebih kayak pengenalan ya. Kita camping nih sama junior gitu ya, kita camping. Tapi di camping itu ya juga nggak digojlok gitu, maksudnya ya lu cuman kayak ada acara musik lah atau sharing gitu ya. Kan soalnya di Malaysia itu kan kita jatuhnya jadi pendatang ya, maksudnya lu semakin ketemu sama grup lu akan semakin solid gitu, karena lu sama-sama jiwa survive gitu kan. Lu juga ya kecuali lu ya anak sultan tadi ya, lu punya apartemen sendiri, lu ada tukang masaknya terserah, ya itu lain lah. Cuman kebanyakan ya dia akan ngumpul dan itu jadi nggak berlaku ya kekerasan kayak gitu juga. Cuman kalau di zaman kita dulu ya itu tradisi kali ya itu. Ya kan kalau dari namanya sendiri kan emang orientasi siswa pengenalan kampus kan. Iya. Cuma masalahnya kan seniornya kalau di kita tuh militer semua kayaknya. Ya mungkin kampus teknik ya dulu kan semi militer lah gitu. Tapi nggak tahu ya, jiwa itu pun juga nggak dibawa ke tempat kerja lu baca koran juga, nonton TV jam 10 gitu di kelurahan gitu, nggak kejadian gitu. Maksud gua what's the point sih jadinya. Jadi lu cuma survive pas di kampus, pas di luar itu kan itu nggak dituntut ya. Ya lu ditaruh di garda depan lawan Rusia atau Ukraine gitu kan nggak juga gitu kan maksudnya. Iya kalau lu bilang ini kalau di sana tadi balik omongan lu kan, itu pendatang semua kan. Ya. Jadi rasa kebersamaan tinggi kan. Ada. Padahal di IT juga pendatang semua loh bro. Ada yang dari Bogor, Makassar, Jakarta nyasar gua. gue dari Cinere. Dari Cinere. Deket sih kalau di Cinere. Anjing malah ada yang dari Sunter bro waktu itu bro. Sunter ke IT ngapain anjing? Jauh ya. Tapi banyak loh ya dulu yang dari jauh-jauh gitu ya, teman-teman kita ya dulu. Ya sih banyak sih. Cuman ya dari Kalimantan dulu kan juga. Kayaknya angkatan lu ada ya si John, siapa namanya? Oh John ya? Itu John, kan kemana tuh ya orangnya? Ya gua rasa itu dari Kalimantan atau dari mana, pokoknya luar Jawa lah gitu. Si Chris juga dari Makassar kan? Billy dari Medan. Harusnya Makassar datang gitu lebih garang dia lagi kan, Bugis. Ya kan?
Tapi tetap aja lu kalau masuk kampus ya udah. Di Malaysia itu nggak ada ya camp-campan kayak di kita ya. Di kita kan dulu kan ada ospek, ada camp diajak ke gunung gitu, diajak tamasya gitu. Kalau camp kayak gitu-gitu kan banyak ya. Maksudnya di luar itu sih ada gitu. Tapi yang benar-benar kayak model ospek gitu nggak ada. Gua rasa kampusnya bisa dipenjarain. Iya, soalnya di situ kan apa ya? Maksud gua nggak tahu sih. Gua nggak mau bilang ini. Cuman mungkin tadi gue bilang itu kultur ya. Kultur, kembali lagi kultur dan tradisi mungkin turun menurun yang kayaknya gue sekarang juga ngeliat kampus sudah jarang ya. Iya di kita juga udah nggak ada sih. Nggak ada kan. Tapi pertanyaan gini, setelah nggak ada junior lu jadi kurang ajar nggak sama senior? Nah itu kan pertanyaan kan, benar nggak? Ya kan maksudnya kalau kita mau memvalidasi ospek itu efektif apa enggak, ya lu lihat deh lulusan lu kayak gimana gitu ya. Atau misalkan perilaku mereka sepanjang di kampus seperti apa gitu. Kan nggak mungkin juga. Ya maksud gua era ospek sama post ospek itu mana yang lebih baik gitu. Iya. Itu yang harus ini sih keluar. Iya, gue punya pendapat sendiri sih tentang ospek sih. Kalau dulu kan waktu zaman kita di ospek ya kita pasti menolak ospek lah. Ibaratnya kayak apaan sih nih gue keras-kerasan. Tapi pas kita ngerasain ospek ya, kalau menurut gue penilaian ospek di gue itu tergantung dari niat seniornya sih. Kalau menurut gue ya. Dan tergantung dari niat yang ospek kita, dari alumni atau senior. Niatnya apa? Niatnya benar-benar pengen mendekati ke junior atau emang pengen balas dendam aja gitu kan. Kebetulan kalau di kampus kita kan bener-bener dirangkul kan, setelah ospek itu bener-bener dirangkul kan. Itu sih yang gue rasain banget sih. Kegunaan ospek di kampus kita tuh emang lebih dekat ke senior karena seniornya juga pengen merangkul setelah itu kan. Iya. Walaupun ada juga sih yang kampret-kampret masih dendam gitu. Bukan ngambil keuntungan gitu. Kan abis itu dia ngerasa nih gue bakal satu kelas nih kayaknya. Soalnya ngulang gitu. Iya. Jadi abis dikasar-kasarin, baikin lagi. Kalau nggak ngasih jawaban nih. Iya sih. Ya mungkin ada certain point. Ya nggak mungkin ya nggak ada benefitnya. Maksudnya dia ya regardless tadi ya. Maksudnya keras-kerasan fisik itu kan fisik ya. Mm-hmm. Dan ya sampai ya gue bilang bukan fisiknya mental juga ya harus diuji gitu. Cuman tetap ya harus ada. Gue nggak mau sampai ke kajiannya lah, maksudnya apa sih manfaatnya gitu selain tadi ya mungkin jadi bonding gitu ya, tapi untuk pembelajaran untuk setelah lu keluar kepake nggak sih atau cuman ya itu bagian dari siklus di kampus gitu ya. Itu aja sih kalau jadi ya ada apa nggak ada ya ada pros and cons sih kalau gue rasa. Di Malaysia maksudnya di Malaysia atau mungkin di negara lain yang nggak ada ospek juga ya tetap aja jadi orangnya tetap jadi ya dan tetap akrab-akrab aja ya orangnya nggak ada masalah, malah kadang-kadang juga lebih ngocol dari seniornya gitu kan. Tapi ya jadi menurut gue sih kayak lucu-lucuan aja ya kalau ospek ya. Ya sebenarnya lucu-lucuan tapi emang kita nggak pungkirin emang ada yang sampai meninggal, pernah ada sampai itu sedih banget sih emang. Gue inget banget ya waktu 99 itu pertama kali masuk itu tragedi banget waktu di angkatan lu berarti. Kita kan memang sama anak-anak Handy and the Gang gitu. Handy, Jenal, Pongki, anak 98 Heldi gitu kan. Emang kita kan bola tuh satu grup. Terus sampai kita itu kan cukup viral dulu tahun 98 yang kita ikut kompetisi bola botak ya namanya, istilah botak itu kan anak-anak baru. Mesin sama elektro ribut itu kan. Gila itu sampai ya kita kan workshop kita kan depannya elektro. Wah itu gue sedih banget sampai antenanya dihancurin. Kaset-kasetnya kita yang akhirnya yang ini ya istilahnya. Kan dulu masih zaman kaset ya. Kaset-kaset itu ya kasihan, maksudnya itu properti lo gitu. Iya. Lu kalau misalkan ada ini ya maksudnya mungkin nggak jangan ke fasilitas lah gitu ya. Cuman kalau nggak salah tuh yang meninggal tuh juga baru habis kelar gitu studinya, belum pas mau wisuda. Oh iya. Anak elektro apa anak mesin ya yang meninggal? Anak mesin kalau nggak salah. Anak mesin yang meninggal. Anak mesin meninggal ya. Yang akhirnya seluruh fakultas mesin seluruh Jakarta datang ke ITI. Brotherhood-nya gitu loh. Coy gila.
anak IF gitu. Oke, balik lagi deh. Berarti ini ya, berarti tergantung ya kalau ospek ya. Tergantung dari niat atau tapi udah dihapus juga sih sekarang sih. Tapi gue ngerasa kehilangan loh kalau waktu dihapus ya. Jadi kayak kita mau datang ke kampus nggak ada alasannya. Enggak, bilang aja lagi nyari talent gitu. Cari apa lulusan terbaik gitu aja. Ditagih lu ntar lo. Lu kok ngarep banget diundang? Kagak. Kayaknya masih ada dong temu alumni. Masih ada ya, masih jalan di grup juga. Masih, cuma alumninya itu aja. Yang diundang, habis yang mau datang itu aja. Ya lu datang lah sekali-sekali. Kita banyak kemarin pas pada ini apa? Pada zoom-zooman kemarin. Iya, gua ada kok. Oh, lu ada ya? Ada. Yang bahas blockchain itu ya? Oh enggak, yang itu udah zoom yang keberapa kan? Yang sebelum-sebelumnya ada angkatan, ya maksudnya angkatan ya karisma, angkatan 92 93 ada kan waktu itu sebelum itu. Iya. Dan yang lagi ngomongin apa ya waktu itu? Ini pemilihan ketua. Oh, ketua alumni. Alumni itu ya. Enggak, belakangan tuh ada sharing session seminar. Emang ada yang main di blockchain alumni kita. Bang siapa? Aduh lupa. Amril. Bang Amril ya benar. Bentar lagi datang nih ke sini. Iya. Gue mau belajar. Iya kripto ya, dia di Bali dia. Kripto aset ya kalau nggak salah. Aduh gila, kita antara kita doang nih ngomong ini dia ngerti. Kenapa? Emang kenapa? Iya, yang denger nggak ngerti. Nah, udah banyak referensinya kok. Nggak apa-apa, yang denger juga itu doang kok. Terusnya dipaksa lagi. Ryu, U, Se, San, Ol, I.